Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Saya ingin mengajak kita untuk siapa orang Kristen di sini? Anda yang mau Kristen sekarang harus sadar bahwa Protestantisme sudah babak belur, dihancurkan oleh Edis TV. Setiap pendeta berbicara dan logika bolongnya muncul, menunjukkan bahwa Protestan bukan bentuk kekristenan sejati. Protestan itu oportunis sebenarnya. Mari kita lihat ya, ada video terakhir dari seorang pendeta yang penuh dengan double standar. Ya, kita tahu bahwa memang Protestan tidak punya substansi, mereka hanya bisa sekedar reaktif. Ya, mari saya mau mengajak kita melihat inkoherensi, yaitu gagasan yang saling bertabrakan, dan inkonsistensi, ucapan yang tidak selaras dengan prinsip sendiri dari pembicaraan seorang pendeta ya, dalam video terbarunya. Mari, yang pertama kita lihat perdebatan sebagai DNA kekristenan versus kekristenan yang terpecah. MYM berkata, sejak Yesus, para rasul sampai reformator, iman tumbuh lewat polemik. Jadi perdebatan itu sehat. Tapi pada saat yang sama dia mengakui polemik Protestan sekarang menimbulkan kesan pecah belah. Lalu buru-buru menutupinya dengan klaim justru itu memperkuat iman. Inkonsistensinya ada di sini. Kalau perdebatan adalah kekuatan, mengapa hasilnya justru ribuan denominasi yang saling menuduh sesat? Fakta sejarah menunjukkan Protestantisme semakin terpecah, bukan semakin kokoh. Calvinisme sendiri itu bahkan banyak varian. Saya tidak tahu kalau MYM dari varian yang mana. Yang kedua, Allah berdaulat mutlak versus Allah tak bisa disalahkan. MYM bersikeras, penyaliban Yesus adalah dekret kekal Allah. Semua detailnya sudah ditentukan. Tapi dia menambahkan, pelaku penyaliban tetap bertanggung jawab penuh. Allah tidak bertanggung jawab moral. Nah, inkoherensinya adalah, jika Allah sudah menetapkan bahkan detail terkecil dari peristiwa itu, maka pelaku hanyalah pion. Mengapa mereka tetap disalahkan? MYM ingin mempertahankan dua kutub sekaligus. Allah penentu segalanya dan manusia sepenuhnya bebas, tapi tidak memberi jembatan logis. Hasilnya adalah kontradiksi terselubung. Yang ketiga, menolak Allah lemah versus memperkenalkan Allah penonton. Dia menolak pandangan Edis yang menyebut penyaliban bukan rencana Bapa, karena itu menjadikan Allah lemah. Tapi kemudian ia sendiri memakai konsep dekret permisif, Allah hanya mengizinkan dosa terjadi. Inkonsistensinya adalah, bukankah itu sama saja menjadikan Allah penonton agung yang sekedar memberi izin tapi tidak mencegah? Dia menuduh lawan mengurangi kuasa Allah, tapi teologinya sendiri jatuh ke lubang yang sama. Kemudian debat sebagai jalan kebenaran versus trik murahan. MYM memuji debat sebagai jalan memunculkan kebenaran sejati. Tapi ia menolak debat dengan format 1 lawan 3 karena menganggap itu trik marketing murahan. Inkonsistensi di sini adalah bahwa jika kebenaran sungguh-sungguh dijamin Alkitab, format debat mestinya tidak penting. Entah 1 lawan 3 atau 3 lawan 1, kebenaran akan tetap berdiri. Tapi MYM justru takut format itu akan membuat lawannya tampak hebat. Berarti yang dicari bukan kebenaran, tapi citra publik. Kemudian ada sindiran pada Katolik versus ketergantungan pada polemik. Dia menyindir Katolik yang hanya menerima dogma tanpa debat, dianggap lemah. Tetapi dia sendiri membanggakan ribut tanpa ujung sebagai bukti kekuatan. Ada inkoherensinya. Logika ini berbalik arah. Katolik yang tetap satu dianggap lemah, sementara Protestan yang tercerai-berai dianggap kuat. Padahal dalam kenyataan, kesatuan adalah tanda kebenaran. Perpecahan adalah tanda rapuhnya fondasi. Kemudian ada kebenaran dari Alkitab versus kebenaran dari retorika. MYM menegaskan standar satu-satunya adalah Alkitab, sola scriptura. Tapi pembuktiannya selalu lewat debat. Siapa lebih lihai mengutip ayat dan menang secara retorika, itulah yang membela kebenaran. Kalau benar, ini inkonsistensinya. Kalau benar Alkitab cukup jelas, mengapa perlu ribuan tafsir pribadi? Mengapa kebenaran harus diputuskan lewat debat publik? Ini menunjukkan sola scriptura bukan fondasi yang kokoh,
melainkan sumber polemik tanpa akhir. Ya, jadi perdebatan paling agung, paling akbar itu hanya ada dalam gereja Katolik melalui konsili. Protestan tidak mampu bikin konsili. Bahkan 3 lawan 1 saja takutnya bukan main. Jadi pembicaraan MYM penuh dengan double standard ya. Debat dipuji sekaligus dicurigai. Allah berdaulat tapi tidak disalahkan. Tidak disalahkan. Izin Tuhan dipakai tapi disebut bukan kelemahan. Di ujungnya Protestan terjebak dalam paradoks. Mereka menolak kesatuan Katolik dengan alasan dogmatis, tapi merayakan perpecahan mereka sendiri sebagai DNA iman. Jadi, temuan-temuan ini menegaskan pernyataan Allegro. Protestantisme adalah perusak kebenaran, perusak kekristenan, dan jauh lebih berbahaya daripada antikristus manapun. Ya, tinggalkan Protestantisme. Kalau Anda terlalu anti Katolik, silahkan pindah ke agama lain. Protestan itu absurd.